So, di video ini kita masih akan membahas himpunan, yaitu di hubungan antara dua himpunan. Ada 3 hubungan. Yang pertama adalah himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika keseluruhan anggota dari himpunan A sama persis dengan keseluruhan anggota dari himpunan B. Jadi contohnya misalnya A adalah satu himpunan beranggotakan huruf pembentuk kata melon. Lalu B adalah satu himpunan beranggotakan huruf pembentuk kata lemon. Maka anggota dari himpunan A ini adalah M-E-L-O-N. Sementara anggota dari himpunan B ini adalah L-E-M-O-N. Kita lihat anggota dari himpunan A sama persis dengan anggota dari himpunan B, sehingga dikatakan himpunan A sama dengan himpunan B. Lalu yang kedua, himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika banyaknya anggota dari himpunan A sama dengan banyaknya anggota dari himpunan B. Contohnya misalnya A ada satu himpunan beranggotakan X di mana X lebih kecil daripada 9, X elemen bilangan genap. Lalu B adalah satu himpunan beranggotakan huruf pembentuk kata mate. Maka banyaknya anggota dari himpunan A, bilangan genap lebih kecil daripada 9, 2, 4, 6, 8. Ada 4 anggota. Lalu banyaknya anggota dari himpunan B, kita lihat pembentuk dari mate M, A, T, E, ada 4 anggota. Maka ini adalah sama sehingga dikatakan himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Lalu yang ketiga dikatakan saling lepas atau tidak saling lepas. Saling lepas. Dikatakan himpunan A dan B saling lepas jika A iris B ini sama dengan himpunan kosong. Jadi artinya tidak ada satupun anggota dari himpunan A yang sama dengan anggota dari himpunan B. Lalu dikatakan tidak saling lepas jika himpunan A iris himpunan B tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi artinya paling sedikit ada satu anggota dari himpunan A yang sama dengan anggota dari himpunan B. Contohnya misalnya A adalah satu himpunan beranggotakan X di mana X lebih kecil dari 8, X elemen bilangan ganjil misalnya. Lalu B-nya adalah satu himpunan beranggotakan X di mana X-nya lebih kecil daripada 7, X elemen bilangan prima. Lalu C-nya adalah satu himpunan beranggotakan X di mana X lebih besar daripada 8, X elemen bilangan asli. Lalu kita akan lihat X lebih kecil daripada 8, bilangan ganjil, maka kita lihat lebih kecil daripada 8. 1, 3, 5, dan 7. Lalu lebih kecil daripada 7, bilangan prima, ini adalah 2, 3, dan 5. Lalu yang C ini, bilangan asli lebih besar daripada 8, 9, 10, dan seterusnya. Kita akan lihat himpunan dari A dan B ini ada yang sama, 3, 5, 3, 5 ada yang sama. Artinya mereka tidak saling lepas. Jadi himpunan A iris himpunan B bukan himpunan kosong. Artinya ini tidak saling lepas. Lalu himpunan A dengan C misalnya, atau B dengan C, tidak ada satupun yang sama. Maka A iris C ini adalah sama dengan himpunan kosong. Artinya himpunan A dan C ini adalah saling lepas. Baik, soal nomor 1, A adalah satu himpunan beranggotakan X di mana X lebih kecil dari 5, X elemen bilangan prima. Sementara B adalah sebuah himpunan beranggotakan faktor prima dari 60. Pernyataan yang benar adalah yang pertama ini A ekuivalen B, yang kedua A saling lepas dengan B, atau A iris B ini adalah sama dengan himpunan kosong, jadi saling lepas. Yang ketiga A adalah supersetnya B. Yang keempat A adalah subsetnya B. Kita lihat anggota dari himpunan yang A, bilangan prima kecil daripada 5, 2, dan 3. Lalu faktor prima dari 60 kita faktorisasikan, 60, 2, 30, 2, 15, 3,
dan 5. Jadi faktor prima saja yang ini. Ini ada 2, 3, dan 5. Kita akan lihat apakah ekuivalen. Ekuivalen jika banyaknya anggota dari A sama dengan B. Ini ada 2 anggota, ini 3, jadi ini salah. Lalu ini saling lepas anggota dari himpunan A dan B ini adalah saling lepas. Artinya tidak ada satupun yang sama. Sementara ini ada yang sama. Jadi ini juga salah. A adalah supersetnya B. Artinya seluruh anggota dari himpunan B ini ada di dalam A. Kita lihat semuanya ada 2, 3, 5. Tapi 5 tidak ada di A. Jadi ini bukan. A adalah subsetnya B, artinya seluruh anggota dari himpunan A ada dalam B. Jadi kita lihat 2, 3 ada di dalam 2, 3, 5 ini. Maka ini yang benar, nomor D-nya. Soal nomor 2, jika P adalah satu himpunan beranggotakan X, di mana X kurang 2 lebih kecil daripada 9 X elemen bilang prima. Manakah himpunan yang tidak saling lepas dengan P? Artinya tidak saling lepas, jadi ada paling sedikit satu anggota yang sama. Jadi yang pertama, satu himpunan beranggotakan X, di mana X kurang 2 lebih besar daripada 1 X elemen bilang genap. Yang kedua, beranggotakan X, di mana 5 lebih besar daripada X tambah 2 X elemen bilang ganjil. Yang ketiga, beranggotakan X, di mana 7 lebih kecil daripada X tambah 4 X elemen bilang asli. Yang keempat, beranggotakan X, di mana 3 lebih kecil daripada X kurang 4 X elemen bilang prima. Kita akan lihat himpunan P anggotanya apa saja. Jadi ini kalau negatif 2 kita pindahkan ke kanan menjadi ditambah 2 jadi 11. Jadi X lebih kecil daripada 11 bilangan prima kita akan lihat. Lebih kecil daripada 11 bilangan prima 2, 3, 5, dan 7. Lalu pilihan pertama X kurang 2 lebih besar daripada 1. Ini kurang 2 negatif 2 kita pindahkan ke kanan jadi tambah 2. Jadi X lebih besar daripada 3 bilangan genap. Maka ini ada 4, 6, 8, dan seterusnya. Lalu 5 lebih besar daripada X tambah 2. Tambah positif 2 kita pindahkan ke kiri menjadi dikurang 2. Maka ini menjadi 3. Jadi X lebih kecil daripada 3 bilangan ganjil, maka ini adalah sama dengan 1. Lalu 7 lebih kecil daripada X tambah 4. Di positif 4 kita pindahkan menjadi dikurang 4 jadi 3. Jadi X lebih besar daripada 3 bilangan asli. Maka ini adalah 4, 5, 6, dan seterusnya. Lalu ini negatif 4 kita pindahkan ke kiri menjadi tambah 4. Maka X lebih besar daripada 7. Bilangan prima lebih besar daripada 7. Ini adalah 11, 13, dan seterusnya. Sekarang kita akan lihat manakah himpunan yang mempunyai anggota paling sedikit ada satu anggota yang sama dengan himpunan P. Di sini 2, 3, 5, 7 tidak ada. Lalu yang ini juga tidak ada di dalam P ini. 4, 5, 6 ada 5 yang sama di sini. Maka pilihannya adalah C. Sementara ini juga tidak ada.